yang di budaya nama budaya. Selamat siang Bapak Ibu yang berbahagia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bertemu kembali di Mimbar Agama Buddha hari ini. Ya, bersama Lembaga Medcom bekerja sama dengan Lembaga Kepanditan PD MBI Sumatera Utara. Hari ini di studio telah hadir seorang sosok yang luar biasa, berkeliling Nusantara, ya, internasional juga, untuk membabarkan Dharma demi kesejahteraan dan kebahagiaan makhluk. Ya, kita kenalkan dan kita sapa Yang Mulia Biku Panasami Mahatera. Namo Buddhaya Bante. Terima kasih atas kehadiran Bante di studio berbahagia. Ya, kita akan berbincang-bincang bersama Bante. Tema hari ini adalah merawat ibu dan ayah adalah berkah utama. Ini sebuah tema yang sangat pokok sekali dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tentunya kita tidak bisa lepas dari seorang ayah maupun seorang ibu. Apakah itu sebagai status kita sendiri sebagai seorang ayah atau seorang ibu, ataupun ada ayah dan ibu yang harus kita rawat di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang bersama Bante Panasami Mahatera, ya, seorang biku dari Sangha Agung Indonesia. Akan tentunya pastinya Bapak Ibu yang berada di rumah juga dapat ikut berpartisipasi di nomor telepon interaktif. Silakan dicatat Bapak Ibu, mana tahu nanti ada pertanyaan-pertanyaan penting yang mau atau kepingin ditujukan ke Bante. 0811 6100 386. Sekali lagi di telepon interaktif 0811 6100 386. Baik Bante, apa kabar Bante? baik. Tentunya ini mendekati bulan-bulan yang sangat sibuk sekali ini. Bulan Waisak akan datang. Sudah mulai Pak. Sudah mulai ya? Ya, Sudah mulai untuk dapat jadwal untuk ngisi ya Bante ya? Tanggal 20 kita sudah mulai mengisi. Tanggal 20? Iya. Oh, luar biasa. Kok bisa lebih awal ya Bante? Ya, biasa kan 2 minggu sebelum hari H sampai 2 minggu sesudah hari H, satu bulan ya. Kan hari Raya Waisak itu kan sesuai nama bulannya. Sesuai nama bulan. Iya, bulan Waisak. Nah, kan disebut Waisaka Puja. Tapi tahun ini jatuh di Juni ya. Iya, tahun ini sempat Juni. membuat masyarakat bingung juga ya. Ada 2 bulan Waisak, ini yang benar yang mana? Iya. Baik, seiring dengan itu Bante, acara kita juga akan hari ini kita membahas tentang merawat ibu dan ayah adalah berkah utama Bante. Saya yakin ini juga menjadi masalah pokok, masalah sentral di Indonesia, seluruh kota-kota besar maupun kota-kota kecil. Yang kita dengar di berita, di media cetak, ini sangat banyak masalah antara orang tua dan anak, dan sebaliknya. Apakah anaknya benar, apakah orang tuanya salah, apakah orang tuanya benar, anaknya salah, kita nggak tahu Bante. Nah, jadi ada juga banyak nanti kita cerita Bante. Mungkin Bante bisa mengawali, memberikan sedikit bimbingan atau sedikit nasihat kepada kita tentang posisi ibu dan ayah ini di dalam ajaran Buddha, Bante. Ya, terima kasih Romo Indonesia. Tema kita hari ini merawat ibu dan ayah adalah berkah utama. Ini penting kita gaungkan kembali karena keprihatinan kita melihat di media massa, baik media massa cetak maupun media massa daring ya. Nah, itu banyak berita-berita yang memprihatinkan, bagaimana ada ibu-ibu yang dituntut anaknya ke pengadilan hanya gara-gara masalah buah coklat ya, sandal dan sebagainya. Kan itu sesuatu yang memprihatinkan. Kemudian juga ada anak yang membunuh orang tua dan sebagainya. Nah, jadi maka hari ini baik sekali kita mengangkat topik ini karena topik ini penting ya. Karena bukan hanya di agama Buddha, Pak Romo Indonesia, di semua agama besar yang benar pastilah diajarkan bagaimana seorang anak itu menghormati dan berbakti kepada orang tuanya. Di dalam Buddhis kita diajarkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha bahwa sungguhlah sulit untuk bisa dilahirkan dari manusia. Oleh sebab itu
jasa kebajikan orang tua itu yang rela berkorban ya untuk bisa melahirkan kita itu sungguh luar biasa, Ya. tidak terhingga. Mungkin bagi anak-anak muda tidak terlalu dipahami ya, tapi bagi Bapak Ibu saudara-saudari sedama yang sudah berumah tangga dan memiliki anak pasti lebih memahami, bisa menghayati karena sudah mengalami langsung bagaimana menjadi ibu dan ayah. Ya. Bagaimana kasih sayang orang tua kepada anak itu sangat luar biasa. Ya kan? Ibu dan ayah ini di dalam kitab suci Sabrahmaka Sutta dikatakan bagaikan Brahma, ya? Bagaikan Dewa Brahma. Ibu dan ayah adalah Dewa Brahma. Kalau di India, mitologi India atau di kepercayaan orang India, Dewa Brahma itu adalah yang menciptakan, Dewa Pencipta. Kan? Dewa Pencipta. Maka yang melahirkan kita kan, yang membesarkan kita kan ibu dan ayah. Maka Sang Buddha mengatakan, ya, mengapresiasi bahwa ibu dan ayah itu adalah Brahma, Dewa yang berjasa bagi kita. Ya kan? Dewa pertama. Dewa di rumah berarti. Dewa pertama. Karena kita nggak kenal yang lain-lainnya kok. Ketika kita lahir ke dunia ini, yang menolong kita, dewa penolong kita siapa? Kan ibu dan ayah. Seorang ibu rela mengandung 9 bulan 10 hari dengan segala jerih payah ya. Bahkan katanya setiap pagi bangun tidur itu ada namanya morning sickness. Morning, ya. Ya kan? Anak hamil toh. Belum lagi kalau ngidam gitu. Mules gitu kan. Malam-malam bisa harus nyari makan yang kadang-kadang aneh-aneh. Ya kan? Bapaknya juga harus pontang-panting. Karena ini adalah kemauan kebang bayi. Kebang bayi, ya. Ya kita ini, betul saja dalam kandungan ibu kan. Tengah malam mau makan mangga, tapi harus metik di pohon tetangga. Jadi maling dong. Ya, bayangkan itu. Nggak boleh ngasih tahu. Kadang-kadang aneh-aneh. Kan? Aneh-aneh ya. Ada permintaan aneh-aneh dari. Nah, bagaimana itu ibu dan ayah berkorban demi kita itu. Ya anak kecil tidak ngerti itu. Kita sebagai anak itu kalau masih muda kan nggak ngerti. Taunya kita nuntut saja. Bahkan dari semenjak kita dalam kandungan toh. Begitu juga ibu harus membawa istilahnya Banti sering mengibaratkan bawa drum band ya. Maaf ya. Ibu-ibu hamil itu kan seperti bawa drum band ya. Kemana-mana. Berarti ingat tuh berapa tahun lalu itu penyanyi terkenal kita Mbah Surip ya. Tak gendong kemana-mana. Itu asli itu. Tak gendong kemana-mana. Tak bisa dititipkan dulu sebentar pun. Ya kan? Iya. Nggak bisa. Betul. Nah, bayangkan tuh. Duduk mesti hati-hati. Ya duduk lama pinggang pegel. Belum lagi kalau tidur. Kan nggak boleh tengkurap. Ya. Bayangkan kalau ibu hamil tidurnya tengkurap. Bagaimana coba? Ya. Ya, mungkin begitu lahir anaknya peang. Ya, maaf ya. Jadi begitu juga seorang ayah, begitu istri atau ibu kita hamil, seorang ayah akan pontang-panting untuk mencari biaya. Ya kan? Selain biaya untuk vitamin untuk ibu yang hamil, ya kan? Makanan bergizi, ya kan? Iya, betul. Nah, begitu juga ketika ibu mau melahirkan, itu kan ibaratnya kaki sebelah di liang lahat, sebelah di tempat tidur. Apa namanya itu seperti orang pergi ke medan perang gitu. Antara hidup dan mati. Jadi seorang ibu itu rela berkorban demi anaknya bisa lahir ke dunia ini karena kasih sayang ya. Dan itu Karania Metta Sutta kan disebutkan ya Romo ya, seperti cinta kasih seorang ibu kepada putra tunggalnya. Nah, begitulah cinta kasih ibu itu ya, tulus murni tanpa pamrih, kan begitu. Begitu juga ayah pontang-panting ya, siang dan malam mencari nafkah untuk membiayai anak dalam kandungan. Bahkan kemudian kalau mau bersalin, ibu mau bersalin, kan sebelum bersalin juga harus dibawa periksa ke dokter ya.
untuk mengecek kesehatan si bayi dan Bayi. ibu ya. Nah, banyak sekali yang harus dipersiapkan. Belum lagi dari segi apa? Pakaiannya, popoknya, apa segala macam ya. Betul. Nah, jadi betul-betul begitu juga begitu kita lahir, baby kan namanya lapar, nangis, ya kan? Ya. Ngompol, nangis. Nah, orang tua itu yang menolong kita. Tanpa perlu diminta sudah siap menolong dengan senang hati, dengan cinta kasih kan. Kita sakit, orang tua berdoa, ya kan? Supaya kita selamat kan begitu. Cari dokter, ya kan? Cari sinseng, cari tabib ya. Pokoknya diupayakan sebagaimana yang terbaik. Yang mampu dilakukan orang tua. Oleh sebab itu di dalam Buddhis, Sang Buddha mengatakan orang tua itu adalah dewa pertama ya. Brahma. Bahkan orang tua adalah guru pertama di dunia. Jadi kalau kita sekarang namanya homeschooling ya itu sudah konsep dari zaman-zaman semula dulu ya kan. Dari zaman-zaman dulu ya orang tua itu guru, dari dulu sampai sekarang lah. Orang tua itu adalah pubbacariya, guru pertama di dunia. Kita bisa bilang mamam, mimi, pipis, segala macam itu kan Dari orang tua. Kalau nggak diajari gimana? Kan ada kisah anak yang hilang di hutan ya, Ya. tinggalnya dengan Ya, serigala dan serigala sebagainya. segala. Ya hanya nggak pandai ngomong kan. Nah ini. Nah, maka orang tua itu adalah dewa pertama, guru pertama yang patut dihormati. Nah ini tinggi sekali posisi orang tua. Bahkan di dalam kitab suci Digha Nikaya 2 sutra keempat disebutkan oleh Sang Buddha, di dunia ini ada 4 ladang jasa ya yang paling subur. Satu adalah Sang Buddha, kedua para arahat, yang ketiga ibu yang keempat ayah. Ladang jasa paling subur. Nah, karena memang tidak mudah untuk menjadi ibu dan ayah. Romo Joni anaknya berapa? Masih 3 berarti. Masih tiga. Masih 3. Ya sudah tentu mengerti lah ya. Sampai rambut sudah putih nih ya. Iya. Padahal usianya masih belum seusia Bante kan. Belum nanti. Begitulah memikirkan bagaimana untuk kesejahteraan anak dan keluarga kan. Nah ini. Baik, Bante, saya kira selain diskusi bincang-bincang dengan Bante di studio, kita juga kehadiran seorang penyanyi. Ada 2 orang penyanyi dari penyanyi ciliknya, tapi luar biasa Bante. Ini biar menunjukkan talenta juga dari seorang anak ya. Nah, mungkin kita coba nikmati dulu apa yang akan beliau anak-anak kita nyanyikan dengan judul lagu Terimalah Karmamu yang akan dibawakan oleh Carrie Priscilla Vigo. Tak ku teringat
marilah kita, wahai kawan-kawan, apa yang datang disesalkan jangan, itulah hasil perbuatan kita, mana-namanya harus kita menerima. Bhagavati Prasna Paramita. Baik Bapak Ibu, kita kembali ke Mimbar Agama Buddha di studio bersama Yang Mulia Bante Panasami Matera. Kita hari ini sedang membahas tentang merawat ibu dan ayah adalah berkah utama. Sekaligus Bapak Ibu dapat berinteraktif bersama kami di studio melalui pesawat telepon 0811 6100 386. Sekali lagi Bapak Ibu 0811 6100 386. Baik Bante, nah, tadi sudah sempat kita bahas di awal tentang prolog kondisi-kondisi tentang hubungan ayah ibu, kemudian kondisi-kondisi yang sedang terjadi. Nah ini mungkin terkait dengan lagu yang telah dibawakan tadi oleh Saudari Cherry tentang terimalah karmamu. Ini apakah memang kondisinya adalah hubungan jodoh antara orang tua dan anak ataupun ayah ibu dan orang tua dan anak gitu Bante. Iya. Jadi si anak mungkin dilahirkan di keluarga yang sering mengalami kekerasan. Nah, ini gimana Bante ini? Tentu ada kaitannya sebab akibat ya, hubungan karma ya, jodoh dan karma. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sebab gitu. Di dalam Buddhism segala sesuatu itu sesuai hukum karma itu. Jadi ada sebab akibat, cause and effect. Ya. Cause and effect. Jadi maka disebutkan dalam Manggala Sutta, merawat ayah dan ibu mata pitu upatanang etang manggala mutamang. Merawat ayah dan ibu adalah berkah utama. Dan ini sejalan dengan Sigala Sutta. Dalam Tiga Nikaya disebutkan 5 kewajiban anak kepada orang tua. Ya, ada juga 5 kewajiban orang tua kepada anak. Jadi balance. Balance ya, ada. Ya. Jadi kewajiban anak kepada orang tua salah satunya itu ya karena orang tua yang melahirkan kita, membesarkan kita dengan segala kasih sayang dan pengorbanannya, maka seorang anak wajib untuk merawat orang tua. Terutama dikala orang tua sakit ya, dan juga dikala orang tua sudah berusia lanjut. Ya, itu namanya kata pepatah ada budi ada balas. Ya kan? Nah, ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Ya. Jadi ajarkan kita itu pepatah orang tua kita dulu sudah mengajarkan kita harus tahu membalas budi. Kalau dalam Buddhis disebut katanyu katawedi. Tahu berterima kasih dan membalas budi kepada mereka yang telah berjasa kepada kita. Terutama ibu dan ayah ya. Tidak tergantikan itu. Ada mantan suami, mantan istri, tapi tidak ada mantan ibu dan ayah. Tidak ada mantan anak gitu loh. Betul. Itu. Jadi membalas budi orang tua, itu merawat orang tua, itu adalah salah satu kewajiban. Dari 5 kewajiban yang utama. Yang manakala kewajiban gak dilaksanakan, padahal kita mampu, ini sangat tercela. Dalam Wasala Sutta disebutkan oleh Sang Buddha, mereka yang hidupnya sejahtera tapi menelantarkan orang tua, tidak merawat orang tua, apalagi orang tua dalam keadaan susah, orang yang demikian itu bisa dikatakan sebagai sampah. Ya, Wasala Sutta mengatakan seperti itu. Orang yang tidak merawat orang tuanya manakala orang tua susah, padahal dia hidupnya mampu, ya kan? Itu
bisa dikatakan ibaratnya orang seperti itu disebut sampah. Nah ini, jadi jangan sampai kita jadi sampah lah. Ya, cuman Karena sampah itu kan dibuang dibuang ini di daerah yang kotor kan. buanglah pada tempatnya. Ya, jadi jangan ya, seperti itu, kita manusia. Oke. Kita manusia, warga negara Indonesia yang punya Pancasila. Ya, Ya kan? ya, Yang memiliki peri kemanusiaan, yang berketuhanan. ya. Jadi jangan sampai kita melupakan nilai-nilai luhur bangsa dengan melupakan ajaran agama. Karena semua agama yang mengajarkan harus berbakti orang tua. Berarti Nah, berkah utamanya apa kalau kita merawat orang tua? Apalagi itu kewajiban loh ya. ya. Kewajiban itu dijalankan tuh karma baik seperti tadi itu. Oke. Karma Ya. baik. Tidak dilaksanakan karma Karma buruk. buruk. Ya. Jadi sering kita di dalam Manggala Sutta disebut puja ca puja nianang. Menghormati yang patut dihormati berkah utama. Cara menghormatinya tadi itu. Merawat orang tua, membantu tugas-tugas orang tua. Ya kan? Sekarang banyaklah anak-anak sekolah nggak tahu masak itu, anak perempuan tuh. Sudah ada pembantu yang masak. Kalau dulu kan beda ya. Ya membantu orang tua, cuci piring, nyapu apa. Kalau orang tua, walaupun orang tuanya senang, harus ringan tangan, ringan kaki, rajin. Karena belum tentu hidup Anda nantinya juga kaya raya, bisa punya pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga, istilah kerennya sekarang. Ya, nanti. Nah itu. Jadi kita punya tangan, punya kaki ini harus didaya gunakan. Kalau enggak kan Diberdayakan percuma. nanti ya. Ya. Percuma nih kita dilahirkan sehat-sehat, punya tangan, punya kaki, punya kecerdasan, nggak digunakan untuk berbuat baik, ya kan? Nah, termasuk membantu tugas orang tua. Nah, 3, jaga nama baik keluarga. Ya. Ini badan ini susah dapatnya. Orang tua bukan main tuh dapat nih sampai ada yang bayi tabung segala macam, ya kan? Itu pun belum tentu berhasil ya. Belum tentu berhasil. Ya sampai berdoa dan sebagainya, berikhtiar, ya kan? Nah, kadang-kadang sampai begitu. Atau anaknya tidak berbakti, Nah, sungguh tercela, ya kan? Nah, tapi bila mana kita melaksanakan kewajiban sebagai anak pada orang tua, merawat ibu dan ayah, itu berkah utama. 4 berkah utama di dunia ini kita dapat. ya. Ayu, wano, sukang, balang. Ayu itu panjang umur. Panjang umur. Mereka yang merawat orang tuanya, terutama orang tua di waktu tua, susah ya. Namanya orang tua pasti udah susah lah. Ya. Udah kesehatan kurang Kesehatan dan sebagainya. Merawat orang tua dengan sabar ya, dengan cinta kasih, dengan hormat ya. Nah, menghibur mereka, menjaga mereka waktu dia sakit dan sebagainya, bawa dia keliling, jalan-jalan pagi, jemuran ya, memijat kaki waktu malam mau tidur supaya peredaran darahnya bagus. Ini perlu dilakukan. Itu saja dikatakan Sang Buddha belum bisa balas. Oh. Bahkan di dalam sutta dikatakan bila Anda bisa memanggul ibu di bahu kiri, memanggul ayah di bahu kanan, kemana-mana 100 tahun, belum bisa tentu. balas budi orang tua. Nah, begitulah besarnya jasa orang tua itu. Jadi kalau kita bisa melaksanakan kewajiban kita, panjang umur kita dapat. Wano, penampilan kita semakin hari akan semakin cemerlang. Wajahnya semakin Indah, ganteng cantik, dan cantik. Kinclong gitu ya. Kinclong. Karena hatinya baik, berbakti. Nah, orang tua akan mendoakan ini, ya. Didoakan orang tua dengan tulus. Yang ketiga, sukhang, bahagia. Bahagia. Sandang, pangan, papan, ekonomi Cukup. lancar. Yang keempat, sehat dan kuat. Ayu, wano, sukang, balang. Ini yang diharapkan semua orang tuh. Ya, betul. Nah, tapi bagaimana bisa dapat ini kalau Anda menelantarkan orang tua? Nah, makanya pernah ada kasus orangnya muda-muda, masih muda, ganteng, tapi mukanya suram, ya. Orang melihatnya sebel. Datang ke wihara, ketemu Bante minta beras. Tapi ini wihara kecil, ya. Hanya untuk orang yang sudah tua, jompo, cacat, kalau minta Bante kasih. Loh, Anda masih muda kok, kenapa minta sama Bante? Kerjalah. Sudah Bante, saya kerja. 2 bulan kerja, bos saya meninggal. Pindah kerja lain 6 bulan, perusahaan tempat saya kerja bangkrut.
Jadi mau kerja itu selalu ketemu masalah. Nah, mungkin Anda ini ada durhaka sama orang tua ini. Bante coba tebak-tebak begitu ya. Karena mukanya itu muka nampak lagi sial itu. Kelihatan ya. Padahal ganteng orangnya. Iya, saya memang ada durhaka sama orang tua saya. Langsung dia mengaku. Nah, minta maaflah kepada ibu dan ayahmu. Minta maaf atas kesalahanmu. Mohon didoakan supaya kehidupanmu bisa lancar. Akhirnya ibunya memaafkan dia, kehidupannya sudah agak lumayan dibandingkan semula. Tapi ayahnya belum memaafkan sampai sekarang. Nah, usahakan terus. Ya, doakanlah orang tuamu. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi ini jelas ini. Kita sering dikasih cerita waktu kecil kan? Cerita maling kundang anak durhaka kan gitu. Jadi batu katanya kan. Nah, sekarang ini banyak orang nggak percaya. Karena durhaka pun ribut sama orang tua nggak jadi batu dia. Jangan salah, itu sastra itu mengandung makna simbolis, ya kan? Tidak hanya makna harafiah, ada makna yang tersurat dan tersirat, ya kan? Ya, Makna simbolisnya, semiotiknya apa? Semiotikanya, nasib Anda membatu. Nasib Nasib Anda membatu. Jangan pikirnya Anda betul-betul manusia dari batu, ya kan? Nah, saya sudah berantem sama orang tua, ribut sama orang tua, nggak jadi batu. Berarti itu cerita ini nggak benar gitu. Lihat dulu kehidupan Anda, ekonomi Anda bagaimana, ya kan? Nah, makanya sampai itu ustadz di Malaysia itu, Bantu lihat di YouTube ya, ada ustadz di Malaysia di YouTube itu. Nah, kalian tahukah kenapa orang-orang Cina itu kaya-kaya katanya? Ustadz Malaysia ini cerita, bisa dicek nanti di YouTube. Ya karena orang Tionghoa ini, orang Cina ini dari dulu-dulu, dari nenek moyang pun diajarkan harus berbakti lah kepada orang tua. Makanya raja-raja di Tiongkok dulu pun, sampai sudah ada satu raja ya, bisa jadi raja sangat berbakti kepada orang tua. Sampai dia sudah jadi raja pun, orang tuanya ada tua, dia yang memandikan orang tuanya pada raja. Nah itu, jadi anak berbakti. Otomatis dia dihormati itu. Makanya kalau Anda punya orang tua, mau tinggal dengan Anda harus bersyukur itu. Ya kan? Banyak orang, anak ibu kan banyak, masa tinggal sama saya saja? Ya kan gitu. Anak pindahlah ganti-gantian. Tapi mungkin karena kadang-kadang di kota besar karena alasan ekonomi dan kesibukan si anak, Bante, sehingga tempat tinggal orang tua juga digilir. Seminggu sama anak paling pertama, seminggu anak kedua, seminggu anak ketiga. Nah, sebenarnya ya memang ada baiknya supaya anak-anaknya merata dapat karma baik. Karma baik. Banyak rezekinya. Nah, cuman masalahnya kan kalau dengan alasan ekonomi kemudian nggak apa-apa lah, ini saya tinggal dulu orang tua, saya berjuang dulu, cari cuan dulu gitu kan, cari duit dulu atau bekerja dulu, sehingga mungkin orang tua juga tidak terawat, tidak dapat perhatian. Ini kondisinya seperti apa, Bante? Apalagi sekarang juga kan kalau kita lihat anak juga harus berjuang untuk menghidupi orang tua, kemudian si anak juga harus berjuang menghidupi si anak gitu loh, anak dari dia gitu kan, berarti atas kena, bawah kena lapisan. Ini kan kayaknya perjuangannya terlalu berat nih, Bante. Kalau lah kita ingat bagaimana orang tua melahirkan membesarkan kita, apakah dia pernah mengutamakan yang lain? Kan tidak. Kita yang diutamakan. Ya ketika orang tua kita sudah tua, jangan kita lupa, jangan habis manis sepah dibuang. Ya kan? Nah itu. Apalagi ini orang tua kita loh, bukan sepah. Jadi biasanya ada strategi orang tua katanya, Bante kan. Kalau kamu punya harta jangan dilepas dulu. Sikit-sikit dilepas kan, sedikit-sedikit. Karena perubahan zaman ini makin banyak anak-anak durhaka kan. Padahal dia udah dapat rezeki, orang tua mau tinggal sama dia itu rezeki. Rawatlah baik-baik. Kalau Anda merawat orang tua dengan baik, rezeki Anda baik. Ya bisa jadi mungkin, Bante ya. Kadang-kadang merawat itu karena memang punya niat tertentu supaya hartanya jatuh ke dia. Tapi nanti akan kita bahas kembali, Bante. Kita akan lanjutkan ke lagu kedua, Bante. Akan dibawakan oleh Aaron Van Wu dengan judul lagu Dhamma Is. Children, come together, clap your hands and
sing with me. Listen to what Buddha says. Spend the Dhamma on the way. Sadhu, 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 sadhu Chidana. Sadhu, 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 sadhu Chidana. Dhamma is good. Dhamma is joy. Dhamma is peace. Dhamma is love. Dhamma is good. Dhamma is joy. Dhamma is peace. Dhamma is love. Sadhu, 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 sadhu Chidana. Sadhu, 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 sadhu Chidana. Children, Dhamma is good. Happy children, come together, clap your hands and sing with me. Listen to what Buddha says, spend the Dhamma on the way. Dhamma is good, Dhamma is joy, Dhamma is peace, Dhamma is love, Dhamma is good, Dhamma is joy, Dhamma is peace, Dhamma is love. Sadhu, 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 sadhu Chidana. Sadhu, 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 sadhu Chidana. Dhamma is good, Dhamma is joy, Dhamma is peace, Dhamma is love, Dhamma is good, Dhamma is joy, Dhamma is peace, Dhamma is love. Sadhu, 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 sadhu Chidana. Sadhu, 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 Dhamma is for you and me. Thank you. Bhagavate Prasnamaramita. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita kembali ke studio TPRI Sumatera Utara. Di sini telah hadir Yang Mulia Biku Panasami Mahatera. Hari ini kita membahas tentang merawat ibu dan ayah adalah berkah utama. Nah, tadi kita sudah bahas Bante tentang kondisi-kondisi yang ada saat ini. Nah, ini kan aspek-aspek pemikiran di seorang anak ini juga kadang-kadang ruwet ya Bante. Mau tunggu harta baru merawat orang tua. Nah, mau tunggu ini itu aset baru merawat orang tua. Terus kadang-kadang juga orang tua punya strategi tinggi juga kan. Ya udah, hartanya saya tahan dulu sebelum saya berikan semuanya Bante ya. Ya, memang itu salah satu kewajiban orang tua kan memberikan warisan pada anak tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya ya. Iya, kalau tidak tepat pada waktunya bisa bermasalah. Jadi buang ke pantai jompo Bante. Iya, kayak di Singapura ada kisah kan. Ya. Orang kaya warisan dikasih ke anak, begitu warisan semua udah dikasih, si orang kaya ini akhirnya jadi gelandangan, jadi pemulung. Nah, terakhir ketahuan sama sahabat-sahabatnya yang bertemu dengan dia, menandai dia ya. Kemudian kasus ini sampai terangkat ke Perdana Menteri ya, pemerintah. Maka undang-undangnya dirubah di Singapura itu ya. Warisan hanya bisa diterima manakala orang tua sudah meninggal. Seperti itu. Ya, itu artinya kan memang kemerosotan bakti anak pada orang tua. Kalau menurut hemat Bante, kira-kira kondisi-kondisi seperti ini dipengaruhi apa Bante? Apakah memang sudah karma Ya, ada sebab dari orang akibat tuanya karma. atau
Kita bisa ketemu anak demikian, bisa ketemu orang tua demikian, itu semua kan ada karma. Kalau ada yang ketemu orang tuanya yang sangat baik, penuh kasih sayang, itu berarti karma baik kita masa lampau. Pubeca kata punyata, etang manggalam utamang. Timbunan jasa kebajikan masa lampau adalah berkah utama. Artinya di masa lampau, kehidupan lampau, kita ini bertanggung jawab kepada anak. Punya anak itu ditanggung jawabi, dirawat dengan baik. Maka ketemulah sama orang tua yang baik kelahiran ini. Kalau ada anak yang ketemu dengan orang tua yang durhaka, ada juga orang zaman sekarang orang tua yang durhaka pada anak, dalam tanda petik ya. Gimana Itu pula berarti ada karmanya juga. Di kehidupan lampau dia itu dia durhaka sama orang tua. Maka karena dia durhaka sama orang tua susah, udah tua nggak dirawat, maka di kehidupan ini dia ketemulah dengan orang tua yang durhaka. Tapi terlepas dari itu, kalau kita sudah memahami Buddhis, memahami Dharma, seyogianya kita memperbaiki karma kita. Tidak hanya semata-mata menyalahkan karma, Bante ya. Kita menyadari ini karma saya serubah. Saya ketemu orang tua seperti ini, ketemu orang tua seperti itu kan karma saya. Nggak bisa menyalahkan orang lain, itu bisa ada hubungan jodoh dan karma. Maka sebagai umat Buddha yang baik, siswa Buddha yang baik, ya kita diajarkan tuh berdaya upaya yang benar. Mengembangkan kebaikan yang sudah kita miliki, mengembangkan kebaikan yang belum kita miliki. Mengikis kekotoran atau keburukan yang sudah dimiliki, mencegah keburukan yang belum timbul jangan sampai timbul. Jadi berdaya upaya benar. Ini harus terus menerus. Jadi kalau ketemu orang tua yang demikian ya, kita ingatlah kebaikan orang tua. Setidak-tidaknya ibu telah melahirkan kita, ya kan? Ayah telah mengurus kita, walaupun tidak sempurna, kita ingatlah kebaikannya. Kita sudah berhutang. Begitu. Walaupun mungkin ada anak-anak yang karmanya buruk ya, begitu lahir malah ada yang dibuang ke tong sampah dan sebagainya ya. Ya itu ada hubungan karma. Jadi jangan mendendam. Kalau mendendam membalas justru itu dari karma buruk. Akan memperpanjang proses terkait itu siklus tadi, Bante, karmanya, siklus tadi ya. Hukum seakibat yang saling keterkaitan itu nggak berubah menjadi yang baik. Jadi yang buruk itu harus kita rubah menjadi baik. Nah itu mesti demikian. Terus ada satu paradigma, Bante, ini juga tidak sering kita dengar ya, tidak jarang kita lupakan juga. Ini ada pemikiran bahwa lah saya kan tidak dilahirkan, itu kan memang kewajiban. Saya tidak minta, itu kan kewajiban seorang ayah memang. Kenapa harus minta balasan kan begitu, Bante? Kadang-kadang ini terjadi di masyarakat nanti juga. Kalau orang tua nggak pernah bilang, saya juga nggak minta kamu jadi anak saya, bagaimana? Saya maunya anak saya kayak Lee Min Ho gitu. Ternyata kamu kayak begini. Bagaimana coba? Ya kan orang tua nggak begitu. Gitu. Bagaimana pun anaknya disayang kan begitu. Dianggap ganteng kan itu. Iya. Dianggap cantik. Semua anak cantik dan ganteng bagi orang tuanya. Bagi orang tuanya, betul. Walaupun nyatanya belum tentu ya. Belum tentu, ya. Tapi bagi orang tua itulah karena cinta kasih sayang dia sayang. Itu memang kewajiban orang tua. Orang tua bisa dapat anak begini, dapat anak begitu, ya memang ada karmanya dia juga. Ya, kalau begitu kan kita nggak bisa nyalakan Tuhan, ya kan? Kalau orang nggak ngerti karma ya nyalakan Tuhan ini. Bisa. Iya. Kenapa saya begini, saya nggak diminta dilahirkan jadi orang miskin. Ya, semua juga mau pengen jadi orang kaya, ganteng ya, kayak bintang film dan sebagainya. Jadi lahir di keluarga konglomerat, tapi nyatanya tidak begitu. Ya itu kan sebab akibat. Sesuai karma yang kita perbuat. Berarti di keluarga manapun kita dilahirkan memang ada kaitannya, ada konsekuensi daripada apa yang kita lakukan sebelum-sebelumnya mungkin, Bante ya. Jadi kita ketemu orang-orang yang kita ketemu dalam kehidupan kita sekarang kan sudah pernah ketemu di kehidupan lampau. Dan akan ketemu lagi di kehidupan akan datang. Iya, makanya kemarin sempat berpikir nih Bante, 2 kali kan udah sempat di cancel dan ditundur. Sekali nggak jadi, sekali wah ini bisa jadi nggak karma nih. Oh tapi tidak harus demikian, ya kan? Coba lagi gitu kan. Mungkin kan kadang-kadang bisa karena salah prediksi, salah pola pikir sendiri, Bante. Bisa juga karena
Ya sebab variabel-variabel yang di luar kontrol. Kan kehidupan ini nggak pasti. Hmm. Tidak semua hal bisa kita kendalikan, Ya. ya kan? Jadi tidak usah diambil beban sesuatu hal memang di luar daripada kendali kita berarti ya. Yang di luar kendali kita ya kita terimalah kenyataan itu kan. Tapi kita berdaya upaya, berikhtiar, berusaha kan untuk yang terbaik yang bisa kita lakukan. Karena hidup kita kan kita yang jalani. Itu. Oke, sejurus dengan ini berarti tentang bakti kepada ibu dan ayah atau merawat orang tua kita. Seandainya kalau memang dalam kondisi yang modern saat ini, seiring dengan berkembangnya zaman, banyak juga yang membangun panti jompo. Menurut Bante ini gimana Bante? Apakah mungkin nanti hal ini bisa mendorong seorang anak untuk itu panti jompo banyak kok, gampang lah nanti kita nginapkan aja di situ. Gimana Bante? Ya panti jompo itu kan bisa untuk mereka yang nggak punya anak gitu loh. Udah tua, telantar, nggak ada yang ngurus kan gitu. Kalau Anda punya orang tua, Anda mampu kok dikirim ke panti jompo. Itu kan ladang jasa kita. Kalau ladang jasa Anda tidak manfaatkan berarti kan rugi sendiri. Iya. Ya orang tua itu ladang jasa bagi anak untuk menanam kebaikan. Berarti orang tua, ayah, ibu, anggota sangga ya adalah ladang jasa bagi perbuatan ladang jasa untuk kita semua, bagi Berbuat seorang anak kebaikan. kita ya, berbuat Iya. kebaikan. Jadi ya rugi sekali kalau ada anak yang mampu tadi kan mampu tapi menelantarkan orang tua ya berarti sampah dia itu. Ya saya nggak punya waktu dari supaya demi kebaikan, bahasanya kan begini Pak, demi kebaikan orang tua supaya ada yang merawat. Ya kita Bagaimana? jenguklah seminggu sekali Bante. Ya, orang tua kita dulu nggak pernah begitu. Nggak Saya pernah nggak begitu punya waktu, anak saya titip dulu panti asuhan. Kan nggak gitu, ya kan? Iya, Bante. Ya kalau kayak begitu ya gitulah akibatnya. Bisa saja nanti dia terima kembali ya dari Iya, dari sebab dari akibat. anaknya mungkin apa ya, ada cucunya gitu ya, sebab akibat ya. Iya Bante. Oke. Terus Bante, ini kan kondisi juga semakin berkembang zaman, semakin hektik, semakin padat aktivitas. Ya, mungkin dari Bante izin untuk memberikan sebuah kesimpulan, sebuah pegangan bagi anak-anak, bagi anak muda sekarang yang juga sibuk juga mencari nafkah, yang menghidupi atas dan bawah, kanan dan kiri. Apa Bante yang ingin disampaikan kepada anak-anak muda? Ya kalau kita ingin lahir di keluarga yang berbahagia, maka sekarang ini sebagai anak rawatlah orang tua Anda dengan baik. Supaya di kehidupan akan datang, kalau Anda dilahirkan lagi akan lahir di keluarga yang berbahagia, yang baik. Ya, saya sebab akibat. Apapun kesibukan kita ini dilahirkan oleh orang tua. Walaupun dengan bayi tabung, tapi itu kan Upaya ya. orang tua juga yang membesarkan kita. Ya kan gitu. Jadi kita lahir itu selalu harus ada orang tua. Kita bukan kayak Sun Gokong ya kan, Tiba-tiba lahir dari batu. Lahir dari batu ya. Itu kan simbol ya kan. Iya. Nah kita ini manusia. Jadi sebagai manusia ya berperilakulah manusiawi ya. Berperi kemanusiaan. Apalagi kita tinggal di negara yang punya dasar negara Pancasila kan. Punya peri kemanusiaan yang adil dan beradab kan. Iya. Jadi ya sebagai insan beragama, insan Pancasila, ya kan? Sebagai manusia, human, ya kan? Human being. Human being. Ya kita jangan luput dari nilai-nilai humanis, ya kan? Selaku manusia. Demikian saja kesimpulannya. Baik, itu tadi Bapak Ibu bincang-bincang singkat bersama Bante Panyasami Mahatera. Semoga apa yang telah disampaikan Bante dapat memberikan manfaat kepada kita semua dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Semoga dengan merawat ibu dan anak, ibu dan orang tua tentunya, ibu dan ayah ya, membawa berkah bagi kita, Ayu, Ano, Sukang dan Balang Bante ya. Semoga demikian adanya. Sadu sadu sadu. Terima kasih kepada pemirsa TVRI Sumatera Utara dan seluruh kerabat kerja di TVRI. Kita undur diri, kita akan ketemu kembali di lain kesempatan dan dengan topik yang berbeda dan lebih seru.
Sekali lagi Namo Sanghyang Budaya, Namo Buddhaya Bante. Terima Namo kasih atas Buddhaya. kehadiran Bante di studio. Ya. Selamat sore.